Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, saya ingin mengabsen kalian satu persatu dulu. Boleh menyebutkannya? Salwa, Reza, Zalfa, Adana, Jabil, Hadiza, Zahwa, Cindy, Hadiza, dan Rizky. Hadiza, Nanti ada semua ya. Hadiza. Berarti lu simpan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini agar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Yuk, dipimpin oleh Rara. Siap dah. Yuk, mulai. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dum dum dum. Dan ding ding ding. Dum dum dum. Sa aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Baiklah, alhamdulillah semangat sekali ya pada malam hari ini. Nanti dulu simpan. 3. Baiklah, pada awal pelajaran kali ini saya ingin membuka pelajaran dengan bercerita pendek. Nah, karena materi kita pada malam hari ini yaitu cerita pendek. Janji di bawah pohon mangga. Matahari mulai merayapi langit pada saat Bima duduk di bawah pohon mangga tua di halaman sekolah. Ia menatap ujung sepatunya yang lusuh. Hatinya gelisah. Semalam, ia menemukan dompet di jalan. Saat membuka isinya, ia terkejut melihat sejumlah uang yang cukup besar. Kau harus mengembalikannya, Bien, kata Rani, sahabatnya. Saat ia menceritakan kejadian itu pagi ini, tapi aku membutuhkannya untuk membantu ibu, jawab Bima diri. Di sudut lain, seorang lelaki tua tampak berjalan mondar-mandir di depan sekolah. Wajahnya cemas. Rani mengajak Bima mendekati lelaki itu dan bertanya, "Pak, apa Anda kehilangan sesuatu?" Lelaki itu mengangguk. "Dompet saya berisi uang untuk biaya pengobatan istri saya." Bima menggigit bibirnya. Hatinya bertarung antara kebutuhan dan kejujuran. Namun, ia ingat janji yang pernah ia buat di bawah pohon mangga ini. Janji untuk selalu bertindak dengan jujur apa yang terjadi. Apapun yang terjadi. Dengan gemetar, dia mengeluarkan dompet itu dan menyerahkannya. Mata lelaki itu berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kejujuranmu lebih berharga dari apapun." Hari itu, di bawah pohon mangga yang menjadi saksi banyak janji, Bima menyadari bahwa kejujuran bukanlah tentang apa yang mudah, melainkan tentang melakukan yang benar meski sulit. Dari cerita yang sudah saya bacakan tadi, menurut anak-anak sekalian, apa yang menarik dari cerita janji di bawah pohon mangga tadi? Yuk, ada yang bisa jawab? Ada? Nah, apa? Ayo, apa yang menarik dari cerita tadi, Cindy? Kejujuran dan keteguhan hati Bima Dalam menepati janji. Ayo, boleh tepuk tangan untuk Cindy. Jadi, Bima dalam cerita tadi, Bima sudah berjanji di bawah pohon mangga bahwa Bima akan sikap jujur. Dan tugas kalian kali ini adalah membuat cerita pendek. Nah, nanti saya akan memberikan 3 kelompok ya, masing-masing kelompok berjumlah 3 orang. Nanti kalian membuat cerita pendek, boleh dilihat di buku paketnya ya. Dan mengidentifikasi karakter, alur dan latarnya. Bisa? Nah, boleh mulai dari sekarang, cari dulu buku paketnya dan tentukan kelompoknya. Oke? Masih Pak? Pakai kursi boleh dah. Mas.
menyaksikan cerita pendek dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 dipersilakan untuk maju. Tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang Senjadi dan Maga. Angin sore berembus pelan, membawa aroma laut yang khas. Farhan duduk di tepi dermaga, memperhatikan naik air yang tenang. Sudah 5 tahun sejak ia meninggalkan kampung halamannya untuk mengejar mimpi di kota. Kini ia kembali dengan keberhasilan yang diimpikannya. Tetapi rasa rindu dan nostalgia begitu kuat menghantam. Tiba-tiba seseorang berdiri ke belakangnya. Farhan, suara itu familiar, hangat dan sedikit bergetar. 3. Analisis 1. Latar. Kota-kotaku berlatar di sebuah dermaga pada sore hari dengan suasana yang tenang dan penuh nostalgia. 2. Karakter. Farhan adalah karakter utama, seorang pria yang selalu meraih kesuksesan tetapi dihantui kerinduan kampung halaman. Aisyah representasi masa lalu Farhan. 3. Menggunakan alur maju dengan sedikit puas balik dalam bentuk percakapan antara Farhan dan Aisyah. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami ciptakan cerpen berjudul Ratu Anak Balik. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami ciptakan cerita pendek yang berjudul Ratu Anak Baik. 3. Sekian cerpen dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan tentang harga sebuah percaya. 3. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sengaja. 3. Baiklah, semua kelompok sudah memprestasi. Boleh ulang di mana? 3. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya bagus, cuman ada beberapa evaluasi sedikit ya. Mungkin besok akan lebih baik lagi. Untuk penutup materi kita pada malam hari ini, kita akan menyimpulkan apa itu cerita pendek atau cerpen. Nah, kesimpulan tentang ciri-ciri teks cerita pendek adalah, ada yang tahu? Tidak ada. Ulang sih Pak. 3. Kesimpulan tentang ciri-ciri teks cerita pendek atau cerpen, yang pertama, cerpen itu memiliki ciri-ciri cerita yang singkat dan padat. Nah, biasanya hanya sekitar 10.000 kata dan dapat dibaca sekali duduk. Nah, beda lagi kalau misalnya novel. Kalau novel kan udah bisa tuh dibaca sekali duduk, butuh berhari-hari kan untuk menamatkannya, karena di cerpen itu ceritanya panjang dan banyak itunya cabang-cabangnya. Nah, kalau di cerpen ini beda lagi. Di cerpen ini cuman fokus pada satu konflik utama, yaitu
cerpen hanya mengembangkan satu permasalahan inti tanpa banyak subplot. Nah, dia hanya fokus kepada ceritanya utamanya saja, topik utamanya apa gitu. Yang ketiga adalah tokoh terbatas. Nah, dalam cerpen ini tidak memiliki banyak karakter seperti novel, sehingga pengembangan tokoh lebih ringkas. Nah, yang selanjutnya menggunakan bahasa sehari-hari. Gaya bahasa dalam cerpen cenderung lebih komunikatif dan santai. Beda lagi kalau misalkan dengan novel. Nah, yang terakhir mengandung pesan moral atau pesan mendalam. Cerpen seringkali menyampaikan nilai sosial, budaya, atau refleksi kehidupan. Sudah sih Pak? 3. Nah, setelah kita mempelajari teks cerita pendek, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, oke. Sebelum Zam menutup pembelajaran kita pada malam hari ini, Za ingin bertanya satu persatu terkait materi kita pada malam hari ini. Ya. Nanti siapa? 3. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada malam hari ini, Za akan memberikan 2 pertanyaan. Nah, terkait struktur cerpen. Nah, ada beberapa struktur cerpen, tapi Za mintanya 2 saja. Yang pertama, ada yang bisa jawab? Bergerak. Apa? Cerpen yang pertama. Orientasi, Yaitu? yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi cerita. Mari tepuk tangan dulu untuk Nah, struktur cerpen yang kedua, yang bisa jawab? Bergerak. Yo, apa? Salsabila. Konfirmasi. Apa? Komplikasi. Artinya? Adanya konflik atau permasalahan yang dialami tokoh. Nah, betul. Baiklah, setelah kita mempelajari teks cerita pendek tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Za. Berarti sudah paham semua ya tentang materi cerita pendek tadi? Iya, Za. Alhamdulillah, baiklah, karena semuanya sudah paham dan waktu pelajaran kita sudah habis. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Salawat Nabi. Allahumma Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.